Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Istirahat dan pemulihan adalah bagian penting dari setiap latihan rutin. Kita sudah membahasnya pada video-video sebelumnya. Manfaat dan jenis pemulihan setelah bersepeda. Sayangnya kebanyakan orang tidak memiliki rencana pemulihan yang komprehensif setelah bersepeda. Berikut ini adalah beberapa tips untuk merencanakan pemulihan pasca latihan agar lebih optimal. 1. Ganti cairan yang hilang. Hidrasi adalah hal yang terpenting ketika kita latihan. Tetapi hidrasi juga sangat dibutuhkan pada masa-masa pemulihan. Air mendukung setiap fungsi metabolisme dan transfer nutrisi dalam tubuh. Sehingga dengan ketercukupan air yang banyak akan meningkatkan setiap fungsi tubuh. Penggantian cairan yang memadai bahkan lebih penting bagi atlet ketahanan yang kehilangan banyak air selama berjam-jam berkeringat. 2. Makanan pemulihan. Bila saat latihan, sumber energi yang paling kita butuhkan adalah karbohidrat dalam bentuk glukosa dan glikogen. Maka pada saat pemulihan, selain karbohidrat, kita juga membutuhkan protein yang tinggi. Nutrisi yang seimbang akan membantu tubuh dalam masa pemulihan, perbaikan jaringan, dan membangun jaringan otot yang baru, sehingga kita bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Idealnya, kita harus makan 60 menit setelah latihan berakhir. 3. Istirahat dan bersantai. Masa istirahat adalah masa di mana tubuh sedang bekerja untuk memperbaiki dan membangun kekuatan tubuh. Jadi sebaiknya jangan diganggu dan sediakan waktu yang cukup bagi tubuh untuk bekerja. Beristirahat setelah bersepeda dengan intensitas tinggi memungkinkan proses perbaikan dan pemulihan terjadi dengan kecepatan alami, dan beristirahat adalah salah satu aktivitas yang paling mudah dilakukan. 4. Peregangan. Setelah latihan yang berat, lakukan peregangan ringan agar otot lebih cepat pulih. Peregangan membuat otot menjadi lebih lentur, menghilangkan kekakuan akibat latihan yang berat. 5. Lakukan pemulihan aktif. Gerakan yang mudah dan lembut seperti jalan cepat atau bersepeda dapat meningkatkan sirkulasi yang membantu meningkatkan transportasi nutrisi dan produk limbah ke seluruh tubuh, sehingga memperkuat tubuh untuk melakukan perbaikan dan membangun otot tubuh. 6. Pijat. Pijat adalah terapi yang paling enak dan mampu meningkatkan sirkulasi darah. Di samping itu, pijat juga membuat tubuh kita bisa menjadi benar-benar rileks. Pijat bisa dilakukan sendiri, terutama bagian kaki. Dan kita juga bisa menggunakan roller busa untuk meredakan otot yang tegang. Bila dana mencukupi, memang akan lebih optimal bila pijat dilakukan oleh orang yang profesional. 7. Mandi es. Untuk meredakan ketegangan otot sehabis latihan intensitas tinggi, berendam dalam air es atau setidaknya dikompres dan dipijat dengan es, atau melakukan terapi air kontras, mandi air panas dan dingin secara bergantian, membuat pemulihan otot menjadi lebih cepat, mengurangi nyeri otot, dan mencegah cedera. Teori di balik metode ini adalah bahwa dengan berulang kali menyempitkan dan melebarkan pembuluh darah akan membantu menghilangkan atau membuang produk limbah di jaringan. 8. Tidur. Saat kita tidur, hal-hal menakjubkan sedang terjadi di tubuh kita. Tidur yang optimal sangat penting bagi siapa saja yang berolahraga secara teratur. Selama tidur, tubuh kita menghasilkan hormon pertumbuhan yang sebagian besar bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. 9. Latihan mental. Tidak hanya fisik yang harus kita perhatikan untuk menjadi pesepeda yang andal, tetapi kemampuan mental juga turut berperan. Menambahkan latihan mental ke rutinitas latihan kita
sangat bermanfaat bagi kita, yaitu membantu memproses sikap yang tenang dan jernih, serta mengurangi kecemasan dan reaktivitas. Jadi, dalam hari istirahat dengan pemulihan pasif, sempatkan untuk melakukan peregangan, mempraktikkan self-talk yang positif, dapat membantu mengurangi dialog yang sedang berlangsung di kepala kita. 10. Hindari latihan berlebihan. Salah satu cara sederhana untuk pemulihan lebih cepat adalah dengan merancang rutinitas latihan yang cerdas sejak awal. Olahraga berlebihan, latihan berat di setiap sesi, atau kurangnya hari istirahat akan membatasi perolehan kebugaran kita dari olahraga dan merusak upaya pemulihan tubuh. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.